Mekanisme konsensus merupakan sebuah protokol krusial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang keadaan data dalam sistem terdistribusi. Mekanisme ini memastikan bahwa semua salinan data yang disimpan di berbagai node dalam jaringan ada dalam keadaan konsisten dan akurat. Secara umum, konsensus adalah bentuk persetujuan bersama yang dicapai melalui proses diskusi dan negosiasi yang memastikan keputusan dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks sistem terdistribusi, mekanisme konsensus menjadi sangat penting untuk menjaga integritas data dan memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik, meskipun terjadi kegagalan pada beberapa node. Sejak awal 1980-an, berbagai metode konsensus telah dikembangkan, mulai dari algoritma Paxos yang diperkenalkan Leslie Lamport pada tahun 1990, hingga Byzantine Fault Tolerance, atau BFT, yang memperkenalkan solusi untuk menghadapi node yang berperilaku jahat atau bermasalah. Kemudian, inovasi seperti RAF dan berbagai mekanisme konsensus dalam teknologi blockchain seperti Proof of Work atau POW dan Proof of Stake atau POS menunjukkan evolusi teknologi ini. Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan semua detail penting yang akan membantu Anda memahami peran mekanisme konsensus dalam teknologi. Pastikan juga untuk memberikan dukungan Anda dengan like dan subscribe jika Anda menikmati konten ini. Terima kasih sudah bergabung, dan mari kita mulai eksplorasi ini bersama. Kami, Ahmed, Selma, Silmi, dan Jarvis akan membantumu. Mekanisme konsensus adalah protokol yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang keadaan data dalam sistem terdistribusi. Protokol ini memastikan bahwa semua salinan data yang disimpan di berbagai node dalam jaringan adalah konsisten dan akurat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata konsensus memiliki makna sebagai berikut. Makna pertama, yaitu persetujuan bersama. Konsensus adalah suatu bentuk kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak yang terlibat melalui proses diskusi dan negosiasi. Ini menunjukkan adanya komitmen dari semua pihak untuk mendukung keputusan yang diambil. Kedua, yaitu musyawarah atau mufakat. Proses mencapai konsensus biasanya melibatkan musyawarah atau mufakat, di mana semua pihak mengemukakan pandangan dan argumen mereka. Tujuan dari musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Ketiga, yakni kesepakatan. Konsensus bukan hanya sekedar suara mayoritas, tetapi benar-benar mencerminkan kesepakatan yang luas dari semua anggota kelompok atau komunitas yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan dihormati dan dijalankan oleh semua pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan mekanisme konsensus adalah protokol yang memastikan bahwa semua node dalam sistem terdistribusi memiliki kesepakatan yang konsisten mengenai keadaan data. Ini melibatkan proses di mana semua node berpartisipasi dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang akurat dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, mekanisme konsensus memastikan bahwa data di seluruh jaringan tetap konsisten dan keputusan yang diambil mencerminkan persetujuan kolektif dari semua node, bukan hanya hasil suara mayoritas. Sejarah mekanisme konsensus dalam sistem terdistribusi. Mekanisme konsensus ini telah menjadi subjek penelitian yang mendalam sejak tahun 1980-an. Pada masa ini, para ilmuwan komputer mulai mengeksplorasi berbagai metode untuk mencapai konsistensi dan keandalan dalam sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merujuk pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa node atau komputer yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, meskipun node-node tersebut tersebar di lokasi geografis yang berbeda. Awal penelitian konsensus. Pada tahun 1980-an, kebutuhan akan mekanisme konsensus menjadi semakin jelas dengan berkembangnya jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Ilmuwan komputer mulai menyadari bahwa tanpa adanya konsensus, data yang disimpan di berbagai node bisa menjadi tidak sinkron, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan masalah dalam aplikasi kritis. Pada era tahun yang sama, digagaslah suatu metode dalam hal konsensus. Masalah ini pertama kali diusulkan oleh Leslie Lamport,
Robert Shostak, dan Marshall Pease dalam makalah mereka yang diterbitkan pada tahun 1982. Makalahnya berjudul The Byzantine Generals Problem. Masalah ini menggambarkan tantangan dalam mencapai konsensus di antara not yang mungkin berperilaku jahat atau rusak, menjadi dasar untuk pengembangan algoritma Byzantine Fault Tolerant atau disingkat BFT. Di tengah kebesaran Kekaisaran Bizantium yang megah, di mana kekuatan dan intrik bersaing untuk menguasai, tersembunyi sebuah masalah yang bisa menentukan nasib seluruh kerajaan. Inilah kisah tentang masalah Jenderal Byzantine, sebuah dilema yang melibatkan keberanian, pengkhianatan, dan strategi. Kita berada di era kekacauan Bizantium, di tengah pertempuran besar yang menentukan masa depan kerajaan. Jenderal-jenderal Bizantium yang memimpin pasukan mereka harus membuat keputusan penting, apakah mereka harus melancarkan serangan yang berani atau mundur untuk menyelamatkan pasukan mereka. Namun, tidak semua di pihak Bizantium dapat dipercaya. Dalam gelombang kebisingan dan kekacauan perang, pengkhianat berusaha menyesatkan jenderal-jenderal dengan informasi palsu. Beberapa jenderal mungkin bekerja untuk musuh, menyebarkan kebohongan untuk menghancurkan rencana Bizantium. Dalam sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh cahaya lilin yang bergetar, jenderal-jenderal setia berusaha keras untuk menguraikan teka-teki yang penuh bahaya ini. Mereka harus merancang strategi komunikasi yang cerdik untuk memisahkan kebenaran dari kebohongan, menggunakan setiap detik untuk memastikan keputusan mereka benar. Akhirnya, melalui kecerdikan dan keteguhan, jenderal-jenderal setia mencapai konsensus. Dengan keputusan yang bulat, mereka memimpin pasukan mereka dengan percaya diri menuju kemenangan, mengatasi pengkhianat dan ancaman yang mengintai. Masalah Jenderal Byzantine bukanlah sekadar cerita kuno, ini adalah pelajaran berharga tentang kepercayaan dan konsensus dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Di dunia modern, sistem terdistribusi seperti blockchain menghadapi tantangan serupa. Begitulah cerita tentang tantangan yang dihadapi para jenderal di kerajaan Bizantium. Kisah mereka menginspirasi bagaimana kita menghadapi masalah serupa di dunia sistem terdistribusi saat ini. Namun, ada hal menarik yang perlu diketahui. Algoritma ini awalnya dinamai Albanian General Problem. Para penemunya khawatir tentang masalah lisensi di masa depan, sehingga akhirnya nama tersebut diubah menjadi Byzantine General Problem. Ini seperti yang dijelaskan oleh Leslie Lamport. So I decided the story of a bunch of generals who had to reach agreement on something, and they could only send messengers and stuff like that. And I originally called it the Albanian generals, because at that time, Albania was the most communist country in the world, and it was a black hole. And I figured nobody in Albania is never going to object to that. Unfortunately, Jack Goldberg, who was my boss at SRI, said you really should think of something else, because there are Albanians in the world. And so I thought, and suddenly Byzantine generals, and of course with the connotation of intrigue, that was the perfect name. Pada tahun 1990, Leslie Lamport memperkenalkan juga algoritma PACOS, sebuah terobosan dalam dunia konsensus jaringan. PACOS dirancang untuk bekerja dalam jaringan yang tidak dapat diandalkan, di mana beberapa not bisa gagal. Mari kita lihat bagaimana algoritma ini memastikan sistem tetap dapat mencapai kesepakatan meskipun ada kegagalan. Fase 1, proposal. Pertama, ada fase proposal. Di sini, sebuah not yang disebut proposer mengusulkan nilai yang ingin disepakati. Fase 2, penerimaan. Selanjutnya, fase penerimaan. Not lain, yang disebut acceptors, akan menerima atau menolak proposal yang diajukan oleh proposer. Fase 3, komitmen. Terakhir, fase komitmen. Jika mayoritas not menerima proposal,
nilai tersebut dianggap disepakati oleh sistem. PAKOS memungkinkan sistem untuk mencapai konsensus bahkan jika beberapa node gagal, menjadikannya sangat andal dalam lingkungan yang tidak stabil. Pada tahun 1999, Miguel Castro dan Barbara Liskov memperkenalkan PBFT, atau Practical Byzantine Fault Tolerant. PBFT dirancang untuk mengatasi masalah yang dikenal sebagai kegagalan Bizantine, di mana beberapa node mungkin berperilaku jahat atau rusak. Berikut penjelasan sederhana dari BFT. Pertama, kita memiliki fase pre-preparasi. Di sini, node utama atau primary mengusulkan urutan operasi dan mengirimkan pesan pre-preparasi ke semua node sekunder. Selanjutnya, fase kedua, preparasi. Node sekunder memverifikasi operasi dan mengirimkan pesan persiapan ke semua node lainnya. Terakhir, fase komitmen. Node sekunder menunggu pesan persiapan dari mayoritas node sebelum mengirimkan pesan komitmen. Setelah menerima pesan komitmen dari mayoritas node, mereka kemudian mengeksekusi operasi. Dengan demikian, PBFT memungkinkan sistem untuk mentoleransi hingga sepertiga dari total node yang mengalami kegagalan atau bertindak jahat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk sistem yang memerlukan keamanan dan keandalan tinggi. Ya, tentunya sebagai contoh adalah sistem pada blockchain. Perkembangan algoritma konsensus pada tahun 2000 sampai sekarang. Setelah pengenalan PAKOS, penelitian di bidang mekanisme konsensus terus berlanjut. Para peneliti memperkenalkan algoritma baru untuk mengatasi keterbatasan PAKOS dan memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda. Mari kita lihat dua algoritma utama yang muncul setelah PAKOS, yakni multi-PAKOS dan RAF. Multi-PAKOS adalah sebuah varian dari algoritma PAKOS yang dirancang untuk mengatasi tantangan konsensus dalam sistem dengan throughput tinggi, serta kebutuhan untuk menyepakati banyak nilai dalam waktu singkat. Multi-PAKOS memperluas PAKOS untuk memungkinkan proses konsensus berlangsung dalam beberapa putaran proposal secara paralel, yang meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Bisa ditebak, tentunya multi-PAKOS adalah hasil dari penelitian Bapak Sistem Terdistribusi kita, yaitu Lamport. Komponen dan fase multi-PAKOS. 1. Fase pemilihan pemimpin atau leader election. Sebelum fase utama dimulai, sistem memilih satu node sebagai pemimpin atau leader. Pemimpin ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proposal dan memastikan proses konsensus berlangsung dengan baik. Kedua, fase proposal. Proposal utama, pemimpin mengusulkan nilai-nilai yang perlu disepakati ke semua node lainnya dalam sistem sebagai proposal utama. Proposal paralel, multi-PAKOS memungkinkan beberapa proposal untuk diajukan secara bersamaan dalam putaran yang berbeda, dibandingkan dengan PAKOS yang memerlukan satu proposal pada satu waktu. 3. Fase penerimaan dan komitmen. Node lainnya atau acceptors akan menerima atau menolak proposal yang diajukan oleh pemimpin. Setelah mayoritas node menerima proposal, nilai tersebut dianggap disepakati dan dieksekusi. Ini disebut fase komitmen. 4. Fase reeleksi pemimpin, jika diperlukan. Jika pemimpin saat ini gagal atau tidak dapat melanjutkan, sistem akan melakukan pemilihan pemimpin baru untuk melanjutkan proses konsensus. Kelebihan multi-PAKOS dibandingkan PAKOS. 1. Efisiensi tinggi. Multi-PAKOS lebih efisien dalam menangani throughput tinggi karena dapat menjalankan beberapa putaran proposal secara paralel, sementara PAKOS tradisional hanya dapat menangani satu proposal dalam satu waktu. 2. Kemampuan skalabilitas. Dengan memungkinkan beberapa proposal untuk diproses secara bersamaan, multi-PAKOS dapat lebih baik menangani sistem besar dengan banyak node yang membutuhkan konsensus cepat. 3. Pengurangan latensi. Proses konsensus yang dapat berlangsung paralel dalam multi-PAKOS mengurangi latensi dibandingkan dengan PAKOS yang memproses proposal secara berurutan. 4. Pengelolaan beban kerja yang lebih baik. Multi-PAKOS lebih baik dalam mengelola beban kerja yang tinggi dan kompleksitas sistem yang lebih besar, memungkinkan sistem untuk berfungsi lebih lancar dalam situasi beban tinggi. Selanjutnya algoritma RAF. RAF adalah algoritma konsensus yang diperkenalkan oleh Diego Ongaro dan John Oosterhout pada tahun 2014 sebagai alternatif yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dibandingkan dengan algoritma PAKOS. RAF dirancang untuk memecahkan masalah konsensus dalam sistem terdistribusi dengan cara yang lebih intuitif dan terstruktur. Konon, katanya para developer lebih mudah memahami dan mengimplementasikan RAF daripada PAKOS. Komponen utama RAF. 1. Pemimpin atau leader. Fungsi,
Pemimpin bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses konsensus. Semua permintaan klien dikirim ke pemimpin, dan pemimpin mengordinasikan log replikasi ke semua follower. Pemilihan. Pemimpin dipilih melalui pemilihan pemimpin atau leader election, yang terjadi jika pemimpin saat ini gagal atau tidak dapat melanjutkan tugasnya. Kedua, pengikut atau follower. Fungsi. Pengikut menerima log yang dikirim oleh pemimpin dan menambahkan entry log tersebut ke dalam log mereka sendiri. Mereka juga menanggapi permintaan dari pemimpin. Peran. Pengikut bekerja sama dengan pemimpin untuk mencapai konsensus dan tidak mengusulkan perubahan log sendiri. Ketiga, calon pemimpin atau kandidat. Fungsi. Calon pemimpin adalah node yang telah mendeteksi bahwa pemimpin saat ini tidak lagi berfungsi dan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin baru. Proses. Calon pemimpin memulai pemilihan dengan meminta suara dari node lainnya. Jika mendapat mayoritas suara, dia menjadi pemimpin baru. Tahapan pada protokol RAF. Tahap pemilihan pemimpin. Proses. Ketika sebuah node tidak menerima pembaruan dari pemimpin dalam jangka waktu tertentu, node tersebut menganggap pemimpin saat ini telah gagal dan mengadakan pemilihan pemimpin baru. Penetapan. Node yang mendapatkan suara mayoritas dari node lain akan menjadi pemimpin baru dan mulai mengkoordinasikan konsensus. Tahap replikasi log. Proses. Pemimpin menerima permintaan klien dan menambahkannya ke lognya. Kemudian, pemimpin mengirimkan entry log tersebut ke semua pengikut untuk direplikasi. Tahap konfirmasi. Pengikut menanggapi pemimpin setelah menambahkan entry ke log mereka. Jika mayoritas pengikut telah menyetujui dan menyimpan entry log, maka entry tersebut dianggap di-commit dan dapat diterapkan ke status sistem. Ketiga, tahap penerapan log. Proses. Setelah entry log di-commit oleh mayoritas pengikut, pemimpin memberitahukan pengikut untuk menerapkan entry log ke status sistem. Pengaplikasian. Pengikut menerapkan entry log ke status mereka, memastikan bahwa semua node memiliki status sistem yang konsisten. Berikut, kelebihan RAF dibandingkan Paxos. 1. Kemudahan pemahaman. RAF dirancang dengan struktur yang lebih jelas dan intuitif, membuatnya lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dibandingkan Paxos, yang bisa sangat kompleks. 2. Komponen terpisah. RAF membagi proses konsensus menjadi 3 komponen terpisah: pemilihan pemimpin, replikasi log, dan penerapan log. Ini memudahkan pemahaman dan implementasi dibandingkan dengan Paxos yang menggabungkan banyak fungsi dalam satu algoritma. 3. Stabilitas pemimpin. Dalam RAF, pemilihan pemimpin dan replikasi log lebih terstruktur, yang membantu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan meningkatkan stabilitas sistem. 4. Konfigurasi sederhana. RAF menyediakan cara yang lebih sederhana untuk melakukan rekonfigurasi klaster dibandingkan dengan Paxos, yang dapat memerlukan perubahan kompleks pada sistem. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang konsensus dan algoritma konsensus. Kami telah membahas berbagai algoritma penting yang memungkinkan sistem terdistribusi mencapai kesepakatan, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan. Kita memulai dengan PACOS, sebuah algoritma konsensus yang terkenal karena kemampuannya mengatasi kegagalan dalam sistem terdistribusi. Kami juga membahas bagaimana multi-PACOS memperluas konsep PACOS untuk meningkatkan efisiensi dan throughput, memungkinkan sistem untuk menyepakati banyak nilai secara paralel. Selanjutnya, kami memperkenalkan RAF, sebuah algoritma yang dirancang untuk lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, serta memperkenalkan komponen-komponen utamanya seperti pemimpin, pengikut, dan calon pemimpin. Di video berikutnya, kita akan menjelajahi penerapan konsensus pada sistem tersentralisasi dan desentralisasi, serta memilih beberapa algoritma untuk dijelaskan secara detail. Jadi, jika Anda penasaran tentang bagaimana algoritma-algoritma ini diterapkan dalam praktek dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi desain sistem, pastikan untuk tetap bersama kami. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan update terbaru tentang topik-topik teknologi dan sistem terdistribusi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, tuliskan di bawah video ini. Kami akan senang untuk membalas dan berdiskusi lebih lanjut dengan Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.